Pal TV. Segmen pembuka bertepuk kuat, segmen terakhir bertepuk kuat. Yang lainnya lemas Lemas galau. Enggak apa-apa lah, itu Karena juga semangat. Iya, bicara iya. Anjo ini sudah sangat mengedukasi. Coba Kak, agak diulas dikit yang tadi, yang salah tadi Kak. Oh iya, tadi itu kan ya karena belum minum kopi kan. Iya, iya, iya. Karena, salah dengar tadi. Ternyata yang menelpon tadi kan dia warga Musirawas. Bekerja di Palembang. Kemudian bekerja di Palembang, bagaimana Dia tidak dapat cuti, tidak boleh tidak cuti. boleh cuti, tidak dapat cuti, mak mana dia nak nyoblos. Nah itu tenang, itu kan hari pencoblos itu kan hari libur, itu kan diliburkan oleh pemerintah. Artinya kan kalau yang bersangkutan itu yang nelpon tadi benar-benar akan menyalurkan hak pilihnya kan dia tetap bisa pulang dulu ke Musirawas, memberikan suara, kemudian balik lagi ke Palembang seperti itu karena sudah ada Kepres yang mengatur bahwa tanggal 9 Desember yang akan datang itu adalah hari libur seperti itu. Kalau Cak Pal TV dikate Pak yang libur. Kira tadi. Malam Ini libur lah, Pak, mbek lah cuti. Enggak boleh cuti. Jadi izin dulu, maksudnya itu sehari balik hari baik, maksudnya itu. Karena kan hari libur kan berarti boleh galau. Tapi tergantung dari individu masing-masing galau apa tidak nak balik itu kan maksudnya. Karena fungsi hari libur nasional dikeluarkannya Kepres itu kan agar semua pemilih itu dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa terhambat oleh beban kerja pada hari tanggal 9 Desember itu. Ini masalah peningkatan kualitas. Nah, Anjas nak nanya tadi, coba Anjas. Nah Pak, bertanya sama Pak Rasyidin, itu untuk peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. dari tahun ke tahun. Ada enggak peningkatan? Dari Kesbang Polbeh, Cak Mano Pak? Iya, jadi kita memang menyadari bahwa pemilu pandemi, di era pandemi itu memang luar biasa gitu. Jadi bahasa itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Di sisi lain kita ingin partisipasi masyarakat terkait dengan pemilu kada itu tinggi, tapi di pihak lain itu juga terkait dengan masalah pandemi. Tetapi mari kita sikapi dengan bijaksana ya. Dari mulai proses, saya kira KPU sama Bawaslu itu sudah bekerja semaksimal mungkin. Dari mulai informasi dan lain sebagainya sudah dilakukan. Nah oleh karena itu tinggal masyarakatnya, ayo kita peduli kepada calon pemimpin kita agar legalitasnya itu semakin kuat. Semakin banyak pemilih maka legalitas kepemimpinannya itu semakin menguat gitu kan. Betul, kayaknya mungkin untuk sampai 100% kayaknya tidak mungkin. Tetapi seperti kasus yang tadi, orang Musirawas sekarang tinggalnya di kota Palembang, gitu ya. Bagi masyarakat yang peduli, saya kira mungkin bisa sambil ajang sono keluarga, cari ikan, cari apa, sambil pemilu kada. Mumpung hari itu juga hari yang diliburkan nasional untuk itu. Nah yang kedua, tentunya juga ini pemerintah daerah dalam hal ini adalah kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa-desa, mungkin kelurahan yang ada di daerah situ, ya untuk bisa menghimbau kepada masyarakatnya gitu. Karena semakin partisipasi masyarakat semakin tinggi, maka legalitas beliau itu akan semakin menguat lagi. Artinya apa? Ketika kayak yang terjadi di luar negeri ya, ada yang sampai partisipasinya hanya 26%. Itu kan bisa jadi aku nggak milih kau, ya kan? Tapi kalau kemudian partisipasi banyak, enggak. Kita sih di Sumsel itu berharap sampai 70 sekian ya. Itu ada yang target yang kita inginkan, yang ingin kita capai. Dalam rangka apa? Dalam rangka memilih sosok pemimpin kabupaten yang sekarang mau pilkada itu adalah sosok yang luar biasa karena kapasitasnya dengan program-programnya sehingga banyak memilih dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang paling penting, jangan yang disampaikan oleh beliau tadi, jangan sampai pilkada atau masa pencoblosan itu
itu digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus. Kan nanti ada hari tenang ya. Ada. Dari mulai tanggal 6, 7, 8. 7, 8, 3 hari ya? 3 hari. 3 hari tenang, kita renungkan. Ya, kita renungkan, saya kira hati kita itu paling dalam. Hati kita itu paling bisa untuk menghakimi gitu kan. Sekalipun, mohon maaf tadi karena mungkin tidak melaporkan ini ngenjuk kopi, ini ngenjuk gulo, ini ngenjuk jilbab dan sebagainya. Tapi kan hati kita kan punya peran paling tahu kan. Ternyata dari ini sekalipun mungkin tidak sama dengan yang lain, tapi rasanya pilihan aku itu si A, gitu kan? Pak ya. Ya si A. Maka lakukan itu ya. Dan kemudian kepada TPS ya. KPPS ya, KPPS, di TPS itu ketua TPS dan KPPS ya, itu juga bisa mensosialisasikan dengan bagus. Ketika itu sudah terjadi, maka kami yakin bahwa partisipasinya banyak, dengan partisipasi yang tinggi, yang banyak pemilihnya, maka akan semakin juga berkualitas itu. Itu dia. Jelas Kang Jas? Jelas kan. Nah, Karena ini di penghujung acara Pak, pecahnya ada samar-samar himbauan. Boleh minta himbauan Boleh, dari KPU, Bawaslu. Silakan dulu. Himbauan untuk masyarakat Dulu ya himbauannya Pak. Jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat yang di daerahnya ada pilkada, tadi ada 7 kabupaten yang pilkada, agar nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk beramai-ramai datang ke TPS terdekat masing-masing di mana dia terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Silakan dari Bawaslu. Bawaslu. Ya. Jadi kepada seluruh masyarakat yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap itu datang ke TPS ya. Jadi jangan takut ke TPS. Karena TPS itu secara berkala disemprot disinfektan. Secara berkala. Ya, secara berkala selama proses pemungutan itu. Jadi jangan khawatir tertular COVID. Yang COVID itu tidak datang ke TPS, tapi didatangi oleh petugas. Kemudian yang suhunya di atas 37 ada bilik khusus. Kemudian tinta tidak dicelup tapi ditetes. Nah, jadi jangan khawatir datang. Nah, yang paling penting yaitu jangan milih karena uang atau materi, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Karena kita ini bukan nyalur ke aspirasi ataupun nyalur ke suara baik. Yang paling penting adalah menentukan siapa pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Jadi itu baik yang pacak diimbau dari Bawaslu. Ya, dari Pak Rasidi Pak. Iya, jadilah Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para kaum muda, jadilah pemilih yang cerdas, yang memilih program-program yang sudah disajikan oleh para calon, karena masa depan Bapak Ibu yang saya hormati adalah di pundak mereka. Tetap kita semangat dan yakin bahwa pilihan kita adalah pilihan hati kita, dan insya Allah akan bawa daerah Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat di tempat tertentu itu menjadi kebanggaan masing-masing. Insya Allah sukses kita semua. wah damai, aman, sejahtera kalau Pasti, sejahtera. pasti. Sukses. Ya kesimpulannya Pak Ibu. Pilkada. Nah, pastinya pemirsa di rumah. Jadilah pemilih yang cerdas, kita sukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak 9 Desember nanti, hari Rabu tahun 2020. Dengan cara pemirsa jangan mudah temakan hoaks, ujaran kebencian, black campaign, money politik dan lain-lain. Jadilah pemilih yang cerdas pokoknya. Nah, silakan ditutup sama Maria. Iya. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton Warung Ebo pada edisi hari ini, dan saksikan terus Warung Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenternya yang ini-inilah. Sampai jumpa Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.